Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1B dari Praktikum Bioinformatika akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan dari website Uniprot. Adapun anggota dari kelompok 1B yaitu saya sendiri, Anastasia Sylvia Maharani dengan NIM terakhir 1010. Yang kedua ada Amelia Rosa dengan NIM terakhir 1026. Yang ketiga ada Safira Perdani Sapitri Hanafi dengan NIM terakhir 2016. Yang keempat ada Afif Hamdani dengan NIM terakhir 3014. Dan yang kelima ada Firly Hanifa dengan NIM terakhir 3022. Baiklah, untuk langkah yang pertama akan dijelaskan oleh Amelia Rosa. Kepada Amelia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website yaitu Uniprot. Di sini kelompok kami mendapatkan protein ER. Yang pertama, langkah yang pertama itu dibuka Google, lalu ketik Uniprot, dan inilah tampilan awalnya. Lalu pada bagian ini diketik nama protein yang akan dicari, yaitu protein ER. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah database dari protein ER tersebut sebanyak 3.091.893 database. Baiklah, untuk langkah selanjutnya itu mengenai nama protein dan nama agen akan dijelaskan oleh Safira. Kepada Safira, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya, klik salah satu kode entry, yaitu pada kode P49257. Nah, setelah diketik akan keluar di mana kode tersebut membuat informasi di mana nama proteinnya yaitu protein RG53 dan nama gennya yaitu LMAN1 dengan jumlah asam aminonya 510 dan terdapat pada organisme Homo sapiens atau manusia. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Safira. Selanjutnya itu mengenai fungsi molekuler dan fungsi proses biologis yang akan saya jelaskan sendiri. Untuk fungsi molekulernya itu terdapat pada table function. Masih yang di atas, Mel. Yang bagian atas dulu, Mel. Nah, untuk fungsi molekulernya itu terletak pada untuk lectin khusus mannose itu dapat mengenali residu gula dari glikoprotein, glikolipid, atau jangkar glikosilfosfatidil inositol, dan terlibat dalam pemilihan atau daur ulang protein, lipid, atau keduanya. Dan juga kompleks LMAN1 MCFD2 membentuk reseptor muatan spesifik untuk transport ER ke Golgi dari protein terpilih. Dan juga untuk fungsi molekulernya juga terdapat pada bagian tabel ini, yaitu untuk mannose binding, dan juga metal ion binding, dan unfolded protein binding. Nah, untuk fungsi proses biologis juga terdapat pada tabel function ini. Fungsi biologi prosesnya itu diantaranya untuk blood coagulation, endoplasmic reticulum organization, dan Golgi organization. Dan masih banyak pada biologi proses yang terdapat pada tabel ini. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai lokasi protein dan nama target obat akan dijelaskan oleh Feli. Kepada Feli, disilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lokasi dari protein tersebut di dalam sel. Itu dapat kita lihat pada bagian kiri ada subcellular location. Nah, terlihat pada gambar, itu terdapat 3 buah lokasinya, ada endoplasmic reticulum membran dan Golgi apparatus membran.
Nah, cara melihatnya dengan meletakkan kursor pada bagian gambar sel, itu terdapat pada yang warna biru, itu salah satunya ada endoplasmik reticulum. Kemudian yang bagian atas itu Golgi apparatus membran. Kemudian untuk penjelasan nama target obat, dapat kita lihat pada bagian varian. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh pada layar, itu ada bagian chemistry, itu ada tulisan drug bank. Nah, di bagian kanannya ada 3 macam, ada diabetes 925 salah satunya, terdapat penekan yang paling ya. Kemudian kita akan menuju pada website bernama Drug Bank, di mana Drug Bank ini berisi fungsi ataupun hal-hal yang terkait mengenai komponen pada obat. Nah, untuk melihat target obat dari protein tersebut, kita dapat melihatnya baik untuk scroll ke bawah, itu ada bagian target seperti pada layar. Itu ada beberapa target, ada coagulation factor X, coagulation factor 9, yang 10, dan ada calreticulin, calnexin, dan lebih banyak lagi. Yang penjelasan dari saya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih penjelasan dari Feli. Selanjutnya yaitu mengenai struktur 3D dan penyakit yang berkaitan dengan protein ER akan dijelaskan oleh Afif. Kepada Afif, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur 3D daripada bentuk pada protein IR ini. Kita akan melihatnya pada bagian ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana struktur 3D daripada bentuk protein IR. Nah, di sini kita bisa melihat komponen dari penyusun proteinnya. Kemudian itu terdapat beberapa fitur-fitur dari UniProt ini yang bisa kita melihat nanti di iklannya. Nah, kemudian itu kita bisa melihat juga di sini itu penyakit-penyakit yang berkaitan pada protein ini, protein IR sendiri itu bisa kita lihat pada bagian atas di sini bentar. Nah, baik, di sini kita bisa melihat disease and variants dalam involvement in disease atau terlibat dalam suatu penyakitnya itu pada faktor kelima dan faktor keempat dia mengalami defisiensi combine defisiensi yang pertama, yang mana pada penyakit ini itu pada pembekuan darah yaitu mengalami keterbahalan terhadap pembekuan darah seperti pada hemofilia ataupun parahemofilia yang disebabkan oleh penggabungan dari defisiensi pada faktor kelima ataupun faktor kedelapan. Nah, dari sini misalnya kita dapatkan menemui gejalanya itu seperti epistaxis, menorrhagia, dan terdapat beberapa trauma setelah dari kejadian pada faktor penggabungan tersebut, baik pada faktor kelima ataupun faktor kedelapan. Mungkin ini salah satu jadi contoh pada keterlibatan protein tersebut dari suatu penyakit, yaitu pada faktor kelima, pada atau faktor keempat yang mengalami defisiensi pertama. Mungkin itu saja dari saya, kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih penjelasannya dari Afif. Sekian penjelasan dari kelompok 1B mengenai langkah-langkah dari penggunaan UniProt dengan protein ER. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.